Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Santri semuanya yang saya muliakan, alhamdulillah wa syukurillah, kesempatan pagi ini kita dapat tunaikan kegiatan rutin kita, yaitu membaca kitab Nasaihud Diniyah wal Wasayal Imaniyah tiap hari Ahad. Hari ini sampailah pada halaman 19. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, nafa'ana bi'ulumihi wa bi kitabatihi fid darain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma qala, nuli ngendika sapa Jibril lahu maring Kanjeng Nabi, fakhbirni anil imani. Fakhbirni mongko kula aturi paring kabar tuan ni ingsun anil imani saking iman. Qala jawab sapa Kanjeng Nabi, al iman uta iman iku antuk mina, yen to iman sapa sira billahi kelawan Allah, wa malaikatihi lan malaikati Allah, wa kutubihi lan biro-biro kitab Allah, wa rusulihi lan biro-biro utusan Allah, wal yaumi lan iman kelawan dina al akhir kang akhir, wal qadari lan kelawan qadar khairihi ya bagus al qadar, wasyarrihi lan olone al qadar. Al hadisa nerusno sira ing hadis. Bitulihi kelawan dawane al hadis. Kemarin sudah disampaikan ketika malaikat Jibril kepingin mulang kepada para sahabat Rasul, malaikat Jibril mengajukan pertanyaan kepada Rasulullah. Faqala lahu akhbirni anil Islam. Ya Rasul, berikan pengertian kepada kami tentang Islam. Kemudian Rasul menjawab, al-Islamu an tashhada alla ilaha illallahu wa anna Muhammadan Rasulullah. Islam adalah kamu tunaikan atau kamu ikrarkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Diikuti wa tuqimus sholata, kamu dirikan salat, wa tu'tiya az-zakata, kamu keluarkan zakat jikalau mampu, wa tasuma ramadhana, kemudian kamu tunaikan puasa Ramadan, wa tahujja al-baita in istata'ta ilaihi sabila, tunaikan haji ke Makkah sana andai kata kamu sudah mampu untuk menunaikannya. Jadi banyak metode, banyak cara memberikan pengetahuan kepada yang lain. Bisa jadi lewat ngaji seperti ini,
Bisa jadi lewat hal yang seakan-akan tidak resmi dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan, kemudian yang ditanya memberikan paparan jawabannya. Itu juga bentuk daripada menyalurkan pengetahuan. Tidak harus memiliki seperti ini, tidak. Dalam bentuk pertanyaan pun ternyata itu bisa menjadi sebuah metode, sebuah metode untuk kemudian memberikan pengetahuan atau transfer pengetahuan kepada yang lain. Nah, ini dilakukan oleh malaikat Jibril untuk ngajar kepada para sahabat Rasul dalam bentuk pertanyaan. Kemudian yang baru dibaca, malaikat Jibril juga bertanya kepada Rasul tentang iman. Fakhbirni anil iman. Terus Nabi menjawab, al-imanu an tu'mina billah. Kamu beriman tentang keberadaan Allah. Kamu beriman tentang keberadaan malaikat. Beriman kepada kitab-kitab. Beriman kepada utusan-utusan. Beriman terhadap hari akhir. Dan juga beriman tentang qadar khairihi wa syarrihi. Atau bahasa kita pesten apik kalian pesten elek iku kabeh saka Allah Subhanahu wa taala. Wa amma ma napun utai barang sedaya yajibu kang wajib apa ilmuhu ngawruhi ma'ala kulli muslimin ing atase saben-saben wong muslim. Min ulumil imani nyatane pira-pira ilmune iman iku faya khudu monggo ngalap sapa muslim atau kul fi aqaidil a'immati ing dalam pira-pira akidai pira-pira imam al-mukhtasarati kang den ringkes. Allati ya al-a'immah sile allati wada'uha kang nganggit sapa al-a'immah ing aqaid li'amatil muslimina kadwe umum-umume wong muslim. Utawi contone iku mithlu aqidatil Imamil Ghazali, ngumpamane akidah Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala. Wa hiya aqidatil Imamil Ghazali iku jami'atun perkara kang ngumpulaken nafi'atun kang manfaati. Wa fiha lan iku tetep ing dalam aqidatul Imam ziyadatun utai pira-pira tambahan katsiratun kang akeh alal qadri ing atase kira-kira al wajib kang wajib apa ilmuhu ngaruwi qadar ala kulli mukminin ing atase saben-saben wong mukmin. Walakinnaha tetapine teman setuhune aqidatul imami iku muakkadatun pira-pira kang den kokohaken. Wa maqwiyatun lan pira-pira kang den kuwataken. Wa mukmilatun lan pira-pira kang nyempurnaken lil imani maring imam. Wa sanuridu lan bakal nekaken sapa ingsun fi akhir hadza tasnifi ing dalam akhire ikilah karangan insya'a lamun ngersakaken sapa Allah Gusti Allah. Arep nekaken akidatan ing akidah wajizatan kang ringkes tastamilu kang mengku apa akidah alama ing atase barang sremala buddha kang wajib apa min ilmihi ngawrimah min ulumil imani nyatane pira-pira ilmune iman.
Adapun perkara-perkara yang wajib diketahui oleh setiap kita muslim dari mengetahui pengetahuan iman itu sendiri, maka sebaiknya setiap muslim itu harus mengambil akidah-akidah dari imam-imam yang telah ditentukan. Seperti yang sering disampaikan bahwa dalam urusan akidah kita mengikuti Imam Abu Musa al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur al-Maturidi. Kemudian dalam urusan fikih kita mengikuti boleh kepada Imam Hanafi atau Imam Abu Hanifah, boleh pula mengikuti Imam Maliki, boleh pula mengikuti Imam Syafi'i, dan juga diperbolehkan mengikuti Imam Ibnu Hambal. Tapi pada kenyataannya mayoritas di Indonesia mengikuti Al-Imam Asy-Syafi'i dalam urusan fikih. Nanti dalam urusan akhlak tasawuf mengikuti Imam Abul Qasim Al-Junaidi, Imam Ghazali, dan juga ada lagi Imam Asy-Syadzili. Mereka atau beliau-beliau itu adalah sandaran bagi kita dan kita wajib mengikutinya. Tidak boleh ogros-ogrosan kemudian ora sah melu. Langsung saja kembali kepada Quran. Langsung saja kembali kepada as-sunnah atau hadis. Lah dhewek iki ngertine apa? Membaca Quran kadang ada yang padang-padang pletot. Gaya kembali kepada Quran, kembali kepada hadis. Ya ora cetha malah ora genah. Kita harus mengikuti orang-orang yang memang sudah ditentukan ya, dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah ketentuannya seperti itu. Ya sudah kita ikuti. Toh tidak ada dari karya-karya mereka yang ditujukan untuk menuntun amatil muslimin, tujuannya untuk menyesatkan, tidak ada. Tujuannya adalah untuk menuntun manusia agar tidak terlalu jauh ya, dari jalan yang seharusnya ditapaki. Tapi menurut musannaf di sini hal itu wasanuridu fi akhir hadza tasnif akan disertakan, akan disebutkan, akan dijelaskan pada akhir dalam karya ini. Insya Allah, andai kata Allah berkenan sampai kemudian memberikan waktu untuk dikajinya. Ya, jadi ora ting ngarep niku mboten, tapi ting wingking. Jadi ada akidah yang dipaparkan oleh Imam Ghazali kemudian dinukil oleh pengarang kitab ini dan dituliskan dalam bagian akhir kitab ini. Wa amma ulumul Islam yanapun utai pira-pira ilmune Islam iku fatujadu mongko den temu apa ulumul Islam fi tasani fil a'immati ing dalam pira-pira karangane pira-pira imam minal fuqaha'i saking pira-pira ahli fikih radhiya muga-muga ngridoni sapa Allahu Allah anhum saking al imam minal fuqaha. Wal wajib ta perkara kang wajib min dzalika saking mengkono-mengkono ulumul Islam. Huwa ya wajib iku qadru kira-kira atau qadar alladzi al qadar sila alladzi la yasau kang ora wenang
musliman ing wong muslim apa halahu yen to ora ngerti sapa muslim ing qadar kal ilmi kaya ngawruhi biwujubis sholawati kelawan wajib pira-pira salat al khamsi kang 5 wa kaifiyati fi'liha lan tata carane nglakoni as-shalat wa syara'itiha lan pira-pira syarat as-shalat wa mawaqitiha dan pira-pira waktune as-shalat wa taharati lan sesuci laha krana salat wa malan barang sedema fi makna dzalika kang tetep ing dalam maknane mengkono-mengkono kal ilmi biwujubis shalawat. Adapun ilmu Islam menurut kitab ini itu ditemukan di dalam karangan-karangan imam-imam fuqaha yang tadi saya sebutkan. Ada Imam Abu Hanifah, ada Imam Malik, ada Imam Asy-Syafi'i dan juga ada Imam Ibnu Hanbal. Karena itu tidak boleh setiap muslim kemudian tidak tahu tentang itu. Kabeh wong muslim meskipun secara standar iki kudu ngerti bahwa sholat yang 5 atau sholat yang sering dikatakan dengan bahasa maktubah harus diketahui tata caranya, syaratnya, waktunya, bersuci untuk menunaikan sholat itu semuanya harus diketahui. Tidak ada lain pengetahuan itu harus dikaji melalui ngaji. Nah ini menjadi hal yang sangat urgen. Menjadi hal yang sangat penting untuk diketahui oleh kita para santri. Umumnya oleh kita para kaum muslimin yang punya kewajiban untuk tunaikan sholat yang 5. Kala ilmi kaya ngawruhi biwujubiz zakati kelawan wajib zakat wal qadri lan kira-kira al wajib kang wajib minha saking zakat wal waqti lan waktu alladzi al waqti sila alladzi tajib kang wajib fi dalam tajib kang wajib zakat fi dalam waktu. Begitu pula mengetahui kewajiban zakat. Karena begini, mengetahui itu adalah hal yang paling utama lebih dulu. Adapun menunaikannya itu hal yang lain yang berurutan setelahnya. Seperti kamu tahu bahwa seorang muslim itu wajib tunaikan zakat. Pertanyaannya begini, apakah semuanya wajib? Kan tentu tidak. Hanya orang-orang yang memang dikata mampu untuk menunaikan zakat itu sendiri. Kalau tidak mampu, meskipun muslim, ya enggak wajib menunaikan. Tapi wajib mengetahuinya harus. Kewajiban mengetahuinya harus. Kenapa? Karena agar tahu apakah dirinya memang wajib menunaikannya ataukah memang dirinya tidak wajib menunaikan zakat itu sendiri. Jadi mengetahui itu hal yang sangat penting. Jangan kemudian kita sebagai muslim hanya ikut-ikutan saja. Yang lain sholat kemudian kita sholat tanpa kemudian kita belajar ilmu sholat. Yang lain zakat kemudian kita juga ikut tanpa tahu syarat dan rukunnya atau keabsahan daripada sebuah ibadah itu sendiri. Nah, jadi kita wajib tahu, kudu ngerti, ngerti nih kudu ngerti. Wakal wal ilmi lan ngawruhi biwujubi shaumi syahri ramadhana kelawan wajibe poso bulan Ramadan. Wasyaraitis shaumi lan pira-pira syarate poso wa mubtilatihi lan pira-pira kang batalaken as-shaum. Begitu pula dengan puasa Ramadan. Dari kita muslim wajib tahu syaratnya.
rukunnya, termasuk hal yang membatalkan puasanya. Jadi ngelakoni iki benar-benar berdasar bahwa kamu memang benar-benar tahu tentang kaifiyah tata caranya. Tanpa kita kemudian tahu seperti ini, maka batal pun kadang-kadang kita menganggap itu enggak batal. Lantas bagaimana? Evaluasinya bagaimana? Sulit. Orang yang tahu itu mampu mengevaluasi, oh ini ibadah saya belum secara fikih belum sempurna karena begini-begini. Ini ibadah saya belum cocok karena tidak memenuhi seperti ini, seperti ini. Nah terus ada evaluasi untuk pembenahan daripada apa yang kemudian kita kerjakan. Karena tidak akan pernah ujuk-ujuk kemudian kita langsung bisa mengerjakan ibadah dengan baik, tidak. Wong kadang sudah tahu ilmunya saja, di tengah-tengah peribadatan kemudian ada hal lain yang sekira itu bisa mengganggu peribadatan yang kita kerjakan. Wal ilmi lan ngawruhi biwujubil haji kelawan wajib haji alal mustati'i ing atase wong kang mampu. Wasyurutil istitaati lan biro-biro sarate mampu. Wabil jumlati lan kelawan kesimpulan wajib mengko wajib alal muslim ing atase wong muslim apa ya alama. Yen to ngawruhi sapa muslim biwujubi jami'il wajibati. Kelawan wajibe sakabehane pira-pira perkara wajib al-ainiyah kang bangsa ainiyah. Wa bi tahrimi jami'il muharramati lan ngawruhi kang den haramaken sekabehane pira-pira perkara kang den haramaken allati al muharramat. Sile allati huwa kang utawi tahrim iku mustahdifun perkara kang dadi samar lil wuqi maring tumiba fi ing dalem allati kazina kaya zina wal liwati lan wati dubur wasyurb bil muskiri lan nginum perkara kang mendemi wadul min nasi lan nganiaya menungso wasirqati lan nyolong wal khiyanati lan cidra wal kidbi lan garwan namimati lan adu-adu wal ghibati lan ngrasani wa asbaghi dzalika lan bira-bira serupane mengkono-mengkono zina ila akhir. Termasuk juga wajib mengetahui tentang ibadah haji. Kenapa demikian? Karena nanti dia sudah bisa punya ukuran. Apakah memang dirinya wajib tunaikan haji apa tidak? Nah kadang-kadang orang yang punya harta, kemudian fisiknya juga kuat, enggan menunaikan haji. Kenapa? Bisa jadi karena dia tidak tahu bahwa haji adalah wajib ain untuknya. Apalagi sekarang eranya era sebagai maher lah. Kadang-kadang urung daftar haji ujuk-ujuk mebel bola bali umroh. Apakah salah? Saya kira ya salah banget ya ora. Bisa jadi di sana untuk latihan dulu kan ya enggak apa-apa. Tapi kalau kemudian yang dikedepankan itu umroh, sedangkan yang wajib baginya adalah haji, maka itu menjadi hal yang punya pertanyaan lagi. Mendahulukan yang sunnah, yang wajibnya belum. Kemudian kadang-kadang beralasan, oh mau hajiku kan ngenteni ini kesuwen, umroh bae cepet.
Tur ya podo-podo sing dikerjaake teng mriku. Ada yang beda. Antara haji dan umrah itu ada yang beda. Yang jelas untuk dimengerti oleh kita semua bahwa haji itu wajib meskipun seumur hidup sekali itu wajib. Sedangkan umrohnya itu sunnah. Kecuali umroh yang gandeng dengan hajinya, karena haji pasti menunaikan umroh. Jadi ada haji, ada umroh. Tapi kalau sudah menunaikan haji, itu sudah juga menunaikan umroh. Kalau menunaikan umroh, belum dikatakan menunaikan haji. Nah, ketika ini diketahui oleh setiap kita muslim, maka dia kemudian tahu apakah dirinya sudah wajib ataukah dirinya belum wajib menunaikannya. Nah, jadi ben wis mampu yo ngerti nek dekne iki wis mampu terwajib menunaikan. Sehingga pengetahuan untuk itu, ngaji tentang itu menjadi sebuah kewajiban. Kemudian di sini disimpulkan, wabil jumlati, kesimpulannya bagaimana? Setiap muslim wajib mengetahui semua hal yang wajib dan bersifat wajib ain. Begitu pula setiap muslim wajib mengetahui apa-apa yang telah diharamkan oleh syariat kepadanya. Seperti zina, wati, minum arak, menganiaya yang lain, mencuri, berkhianat, berbohong, kemudian adu domba, kemudian ghibah atau gerendengi. Itu semuanya adalah hal-hal yang haram dan harus dimengerti oleh kita. Jangan kemudian kita keasikan omong-omongan, ternyata itu adalah ghibah. Jangan kemudian kita ngomong ke sana kemari, yang ternyata itu adalah namimah. Jangan kemudian demi menyenangkan yang itu, yang ini, kemudian kita berbohong. Kenapa? Bisa jadi karena dia tidak tahu bahwa itu adalah hal yang dilarang. Kita wajib tahu. Karena dengan tahu, maka kita akan bisa mengukur, oh ini loh kepleset omongan saya di sini. Kepleset hati saya di sini, kepleset menghadapi syariat yang belum ditunaikan di sini, kepleset kita ketika menunaikan ibadah yang kurang di sini dan di sini. Itu semuanya adalah bentuk evaluasi. Tidak akan pernah mungkin orang beribadah kemudian dievaluasi yang lain terus atau orang lain terus, tidak akan pernah mungkin. Kecuali dalam proses pendidikan, umpama kula nglatih sampean sholat. Kemudian ada bacaan yang salah, insya Allah langsung didandani terigu. Ketika ada gerakan yang kurang tepat, insya Allah dibenarkan di situ. Tapi setelahnya sudah tidak ada evaluasi lagi. Yang mengevaluasi kita, yang memandang bahwa ibadah kita itu baik atau tidak, kita harus pas-paskan dengan tata cara yang sudah disodorkan oleh para ulama. Jadi definisi takbir yang benar harus ngomong begini. Kemudian kita ketika mengangkat tangan harus seperti ini. Ketika bersedekap harus seperti ini. Ketika bersujud harus seperti ini. Ketika rukuk harus seperti ini. Itu semuanya adalah butuh ilmu. Contoh dalam urusan rukuk saja. Dalam kaifiahnya satu, seandainya kita semuanya termasuk orang yang mu'tadil khilqah, wong sing sedengan digawe karo Allah Ta'ala, artinya tangan ya dawane sedengan, dedeg ya sedengan. Iku satu, tangannya keli dengkul, paha dan kentol semuanya diluruskan. Kemudian punggung, leher dan kepala itu berusaha dijadikan seperti sahifatin wahidatin. Satu papan, artinya lurus. Ora kon degek niku mboten.
Kemudian ketika kita sujud, dahulukan dulu dengkul yang geletra. Bar dengkul lembe tangan, lembe bathuk ngoten niku. Nah nek orang ngerti kan kadang-kadang gambrung ngoten niku. Nah yang mengevaluasi itu semuanya adalah kita sendiri. Termasuk ketika kita membaca Al-Quran. Oh ini panjang dan pendeknya kurang. Ini bacaannya kurang. Idharnya kurang. Ifaknya kurang. Idham bilahunahnya kurang. Idham bihunahnya kurang. Hunna musyaddadahnya kurang. Dan seterusnya dan seterusnya. Artinya ketika kita benar-benar sudah tahu, maka itu bisa untuk evaluasi peribadatan yang kita kerjakan, kita tunaikan. Tidak kemudian apa yang kita tahu hanya untuk komentar terhadap orang lain, tidak. Tetapi lebih kepada untuk ngomentari yang kita kerjakan. Apakah sudah sesuai apa tidak. Ketika kemudian dalam ranah zahirnya sudah sesuai dengan fikih. Nanti kemudian kita juga akan sesuaikan pikiran kita, hati kita itu memang sudah sesuai apa tidak. Bisa jadi kita kerjakan ini karena rekoh iku. Bisa jadi kita kerjakan ini karena seperti ini dan terus seperti itu. Nah, jadi ilmu itu harus dikuasai karena itu bisa menjadi sebuah introspeksi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaghfiruka ma 'allamtanihi faradduhu ilayya 'inda hajati ilayhi wa la tansanihi ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.